Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rafa'a samkaha fasawwaha. Lalu Allah meninggikan bangunannya dan menyempurnakannya. Kalimat yang dipakai Allah meninggikan dan menyempurnakannya itu sebenarnya nyindir manusia juga ya. Manusia itu kan sok-sokan bikin bangunan yang tinggi seolah-olah dalam tanda kutip itu menantang Allah gitu ya. Menantang Allah. Di masa Fir'aun pun sudah itu ya. Fir'aun membuat bangunan tinggi itu sudah terjadi. Jadi karena waktu itu memang Nabi Musa menyatakan bahwa Allah lah yang Rabbiyal A'la. Allah lah yang Rabbiyal A'la wa bihamdi, dan yang maha dipuji. Tapi Fir'aun yang merasa bahwa dialah Tuhan, enggak mau ya. Jadi enggak mau, bagaimana kok setinggi apa sih nyoba sih gitu. Maka dia punya satu rencana besar untuk mengalahkan ide dari ketuhanannya Musa gitu. Karena dia merasa akulah yang paling tinggi. Kok ada yang lebih tinggi lagi yang di atas tadi yang di ayat yang 24 itu kan si Fir'aun menyatakan ini atau ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka kemudian Fir'aun berpikir bahwa kalau gitu ya sudah tak bikinkan bangunan yang lebih tinggi. Ya sudah tak bikinkan bangunan yang buat kanah itu. Fir'aun ini sebenarnya ini ya contoh tentang bagaimana manusia itu nanti akan banyak dijerumuskan oleh hal-hal yang sifatnya sudah diperingatkan Allah sebelumnya bahwa itu akan beresiko membuat kamu sombong gitu ya. Pertama adalah birokrat. Ya, birokrat. Kemudian kedua teknokrat. Ketiga konglomerat. Ya, tiga itu ya. Ini yang perlu kita pahami dari ayat ini ya. Tentang merasanya Nabi Musa Fir'aun mengaku Tuhan itu. Di masa Nabi Musa ini ada tiga hal yang membuat mereka kemudian sombong. Yang pertama adalah birokrat. Birokrat ini ya raja, ya presiden, ya gubernur, ya kaisar, beserta seluruh perangkatnya itu ya. Artinya pangkat lah, jabatan. Itu yang sering membuat orang lupa bahwa setinggi apapun jabatanmu, itu masih lebih tinggi Allah, yang pertama. Yang kedua, setinggi apapun jabatanmu, atau sekuasa apapun kamu, itu hanya sementara saat kamu berkuasa. Kalaupun kamu adalah raja seumur hidup, ya seumur hidup toh sampai mati sudah tidak kuasa lagi. Begitu. Sejak zaman Fir'aun, zaman Nebukadnezar, sama zaman kaum Jababiro, zaman Raja Namrud, semuanya sudah berulang kali diingatkan melalui kehancuran kekuasaan kekaisaran imperium itu. Tetapi ya tetap saja manusia mengulang lagi dengan sombong, lupa diri bahwa itu semua sampai hari ini. Ya di semua negara lah, nggak hanya negara Indonesia. Kalau sudah punya jabatan, entah itu jenderal, entah itu jangankan jenderal, wong kopral aja kadang kalau menghadapi rakyat itu kadang ya merosot karena dia berbaju dinas gitu ya. Semua, tidak hanya tentara, tidak hanya polisi, tapi ya semua di kantor-kantor itu, kepala desa onggang, kadang RT aja sudah merasa kuasanya itu gitu loh. Nah, sehingga jabatan itu seringkali beresiko membuat orang lupa diri. Itu ya.
Itu yang pertama jabatan atau birokrat. Yang kedua adalah teknokrat. Teknokrat ini orang yang berilmu lah atau yang punya teknologi ya. Tapi kita anggap aja teknokrat ini orang yang berilmu ya. Ilmu apapun di masa Firaun, birokrat di itu pemerintahan dia bekerja sama dengan teknokrat. Teknokrat ini yang bikin ahli-ahli dalam hal apapun, punya pakar. Nah, kadangkala keilmuan ini juga yang menjerumuskan orang untuk jadi sombong. Pertama, sombongnya adalah merasa tidak ada yang punya ilmu selain dia. Padahal setinggi apapun ilmu seseorang, masih terbatas. Misalnya, ada orang yang insinyur hebat, ahli bangunan. Lelah sampean itulah ya baru hanya hebatnya di bidang bangunan. Tidak hebat di bidang pendidikan. Ya. Kan gitu. Ya, toh? Hanya hebat di bidang apa? Bangunan. Tidak hebat di bidang pendidikan. Orang yang profesor sekalipun di bidang pendidikan, tapi sama enggak di bidang pendidikan. Enggak ahli belas dalam bidang psikologi misalnya. Yang ahli psikologi juga gitu, kadang wis paling hebat, enggak ada yang punya ilmu selain dia gitu. Tapi kan sama enggak bisa baca Arab misalnya. Ya. Nah, yang bisa baca Arab juga gitu. Waduh, kalau sudah nerangkan seolah-olah enggak ada yang punya ilmu selain dia. Lah sama lo cuma bisa baca kitab kuning. Sama lo enggak bisa bikin apa? Perahu misalnya. Enggak iso. Gitu loh. Enggak bisa. Jangankan bikin perahu. Maku kursi yang mungkin cuklek gitu aja saya enggak bisa kok. Lah itu loh. Keterbatasan itu yang tidak disadari manusia sehingga ya itu tadi sombong. Coba kita melihat di universitas-universitas itu. Universitas itu kan sebenarnya dari kata universal itu aja sudah harusnya orangnya itu berpikir luas ya. Luas namanya, universe itu kan alam semesta. Luas, tapi ya begitu. Berpikirnya itu masih fakultatif gitu. Berpikirnya itu masih fakultatif. Di fakultas tertentu ya para dokter, para profesor, para magister di situ ya merasa bahwa inilah ilmu yang paling penting. Sudah pun begitu, dia lupa bahwa ada ilmu lain di fakultas lain. Apalagi di universitas lain. Nah itu terkotak-kotaknya manusia itu yang kadang bikin sombong. Sombong yang kedua adalah meremehkan orang yang tidak berilmu. Meremehkan orang yang tidak berilmu. Nah ini sombongnya teknokrat. Padahal sebanyak apapun ilmu yang kamu miliki, orang yang sampean pandang nggak punya ilmu itu bisa jadi punya ilmu yang sampean nggak punya. Misalnya ya, ini contoh Nabi Musa ya. Contoh Nabi Musa. Jadi, waktu Nabi Musa itu kan merasa bahwa karena memang ya diberi Allah begitu banyak mukjizat, keilmuan dan banyak segala macam, lalu merasa bahwa ya siapa orang yang paling berilmu wahai Musa? Ya siapa lagi kalau bukan saya atas karunia-Nya Allah gitu. Meskipun begitu, sama Allah kemudian wah ini perlu kasih pelajaran gitu. Sama Allah dikasih pelajaran. Pergilah Musa kamu ke arah ini gitu ya. Nanti kalau kamu sudah bertemu dengan 2 pertemuan air laut, berhentilah di situ kamu akan bertemu hambaku. Jalan terus. Ya toh? Akhirnya bertemulah. Ya, singkat cerita bertemulah Nabi Khidir. Tidak tahu Nabi Musa siapa dia. Tapi kemudian ternyata pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3. Dalam tanda kutip gagal loh untuk diperintah sabar itu. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nah, di situ Nabi Musa diberi pelajaran Allah bahwa meskipun kamu tinggi derajatmu sebagai ulul azmi, tapi aku punya hamba lain yang seperti lahirnya di bawahmu, tetapi dia punya ilmu yang kamu tidak miliki, wahai Musa. Loh, Nabi Musa loh diperingatkan Allah begitu. Lalu kita hanya orang biasa, apalagi hanya Gus, hanya kiai. Wes iki tafsirku mesti bener. Nek gak ngene jelas keliru, jelas neraka. Aduh. Itulah.
Sini iki mesti bener, gak ngene keliru. Kan ada itu yang suka begitu. Nah, itu apa maksudnya? Nah, jadi teknokrat itu dua kesombongan itu. Kesombongan yang pertama merasa bahwa itu ilmu yang paling hebat, paling berguna. Kesombongan kedua adalah meremehkan yang di bawah. Jangan ya, jangan. Saya aja ndak bisa bikin pentol. Ya, gini. Coba lihat ini. Coba lihat tangan saya. Lihat tangan saya. Kamu tahu ini apa? Apa ini? Apa? Martabak, Gus. Martabak. Pinter. Senengane lho, pinter banget delok martabak loh. Saya jangankan disuruh bikin martabak ini, saya itu bikinnya hanya bisa bikin apa? Telur ceplok. Telur ceplok. Jadi kalau orang, Gus Glory pinter apa? Wong saya bikin martabak aja nggak bisa kok. Nggak bisa. Makan bisa. Gitu loh. Apalagi ini baju misalnya. Jangankan kok disuruh jahit baju kayak gini. Disuruh misalnya ini robek lalu jahit, betulin aja nggak bisa saya. Nggak bisa. Kita itu terbatas sekali. Nah, itu yang harus membatasi kita. Yang ketiga adalah, apa selain teknokrat? Konglomerat. Jadi kalau tadi pertama birokrat, kedua teknokrat, ketiga ini konglomerat. Konglomerat ini orang yang berduit. Nah, ini juga punya resiko besar untuk membuat orang lupa diri. Saya bilang punya resiko lah ya, tidak semua. Tapi kebanyakan begitu. Karena merasa bisa membeli segalanya dengan uangnya. Tak tuku dapuranmu. Waduh. Apa tak tuku dapuranmu? Tak beli kamu nanti. Waduh. Memang kalau dompetnya lagi tebel itu jalannya itu gini. Gleng gitu. Enggak bawa air loh. Jalannya gini. Karena dia merasa bisa menggunakan. Padahal you can buy a spring bed. Kamu bisa membeli spring bed. Tapi kamu tidak bisa beli tidur. You may buy a house. Kamu bisa beli rumah. Tapi kamu tidak bisa beli rumah tangga. Iya toh? Kamu bisa beli dokter dan obat dengan uangmu. Tapi kamu tidak bisa beli sehat. Nggak bisa. Tapi manusia tidak sadar itu. Gitu loh. Kamu bisa beli jabatan, tetapi kamu tidak bisa beli kepercayaan. Gitu lah. Tapi manusia lupa diri. Sehingga apa? Itu juga kesombongan pertama. Seolah merasa bahwa dunia ini bisa dibeli dengan uangnya. Yang kedua, sombongannya ya sama. Meremehkan orang yang tidak punya. Punya apa kamu? Punya apa? Apalagi kalau orang kaya, lalu punya anak, dilamar sama orang yang miskin, nggak punya apa-apa. Enggak, kita enggak se-level. Gitu. Sama lah gitu tah, Mas ya. Masih melihat orang dari itunya. Nanti mbok pakani opo anakku. Oh gitu. Oh, koyok-koyok kita yang makani manusia. Ada Allah berfirman, nahnu narzuquhum wa iyyakum, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ayatnya 2. Kami yang beri makan kalian dan mereka keluargamu, dan kami yang beri makan mereka dan kamu itu. Allah begitu. Nah, 3 ini birokrat, teknokrat, konglomerat ini diwakili birokrat diwakili Firaun sebagai raja yang ngaku Tuhan. Lalu teknokrat diwakili Haman. Haman ini insinyurnya Firaun. Lalu konglomerat diwakili Korun. Jadi di masa itu sudah terwakili semua. Itu ya. Firaun sebagai pejabat atau birokrat, Haman sebagai teknokrat atau orang yang berilmu, Korun sebagai konglomerat atau orang yang berduit. Dan itu sudah ada sejak zaman dulu. Sehingga perilaku seperti itu perilaku yang purba.
purba, sebenarnya bukan perilaku modern ya. Nah, di ayat ini ketika Allah berfirman rafa'a samkaha fasawwaha, kami menyempurnakan lalu meninggikan bangunan itu. Bangunan apa? Langit. Karena apa? Saat itu Fir'aun bersama Haman mendirikan bangunan tinggi. Coba dibuka di Quran surat Al-Mu'min ayat 36 dan 37. Ayo gantian yang belum pernah baca, yang sudah baca diam dulu. Ya, surat Al-Mu'min ayat 36 37. Oh, ada beberapa ayat itu nanti. Sekarang Al-Mu'min dulu. Al-Mu'min 36 37. Monggo. Sudah kepanggil? Dari ayat surat An-Nazi'at ayat 28 ini sebagai jawaban itu. Ketemu Al-Mu'min 3637. Monggo siapa? Silakan Mas Agus. Siapa? Pak Agus. Monggo silakan membaca surat Al-Mu'min ayat 36 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkatalah Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu. Terus 37. Yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Yang dibaca Mas Chandra tadi itu jelas Haman yang dimaksud ya. Jadi waqala Fir'aunu ya Haman. Haman itu nama orang ya. Nama teknokratnya. Nama insinyurnya lah. Buat bangunan yang tinggi supaya aku bisa sampai ke pintu-pintu langit sana. Biar aku melihat mana sih Tuhannya Musa itu yang katanya bikin bangunan tinggi yang paling tinggi. Aku ngelihat Musa itu hanya pendusta kok. Udah, tak lihat ya. Wah, akhirnya bikin bangunan. Ya satu di antaranya piramida itu menurut para mufasir itu satu di antaranya piramida-piramida itu. Tapi ada juga yang menyatakan bukan piramida itu tapi bangunan lain yang lebih tinggi yang kemudian hancur. Itu bangunan sampai sekarang kan dikagumi orang itu. Bayangkan bangunan itu terjadi zaman dulu itu. Iya kan? Oke. Lalu ayat lagi dalam surat Al-Qasas. Coba dibuka di surat Al-Qasas ayat 38. Temu? Al-Qasas ayat 38. Enggak. Gus. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. Suatu kawan nanti. Oke, sama yang dibaca Mas Pak Suroto tadi, satu di antara ayat yang menyatakan Fir'aun meminta Haman untuk membuatkan apa? Itu ya, membuatkan satu bangunan besar. Sampai naik ke sana akhirnya. Gitu. Jadi itu. Lalu ada lagi dalam surat Al-Ankabut, coba lihat di surat Al-Ankabut ayat 38.
Oke. 38. Izin Gus. Oh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juga ingatlah kaum Ad dan Samud, sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Shadaqallah. Lanjut ayat 39, Bu. Yen. 39 lanjutnya ya. Dan Tadi juga Korun, Fir'aun, dan Haman, sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Shadaqallah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ayat yang terakhir dibaca Bu Yayan tadi, tiga wakil dari birokrat, teknokrat, dan konglomerat. Fir'aun, Haman, dan Korun. Itu dasar tadi saya ngomong ya. Di ayat 39, 38, 39 yang surat Al-Ankabut tadi. Okay? Jadi itu ayo kita jadikan pelajaran. Okay? Pelajaran buat kita supaya apa? Karena ketika Allah berfirman, Allah membuat bangunan yang tinggi, itu karena Fir'aun mencoba bikin bangunan tinggi. Ini saya coba bagi ini. Ada beberapa mufassir yang menyatakan bangunan-bangunan seperti ini. Coba bisa dilihat di ini. Jadi ada yang menyatakan bangunannya bentuknya seperti ini. Ada yang bilang seperti ini, kayak piramida ini ya, seperti piramida ini kan bangunan tinggi. Nah ini orang aja sekecil ini ya, sekecil ini. Ini bisa dibayangkan zaman itu bikin bangunan setinggi ini. Padahal Allah bikin yang langit ini. Nah ini fasamkah itu dalam konteks supaya orang ini kan biasanya di dalam sphinx semacam ini kemudian ada disimpan mayat-mayat atau mumi-muminya orang zaman itu. Tapi ada juga yang menyatakan bangunannya itu seperti ini bentuknya. Zaman dulu aja sudah ada yang seperti ini katanya ya, tapi wallahu a'lam seperti apa. Ini bangunan zaman dulu ini yang sudah menara tinggi. Jadi keinginan manusia untuk bikin bangunan yang tinggi itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Sejak terjadi sudah zaman dulu. Ini konon yang bangunan aslinya yang dibikin oleh Haman sampai tingginya ratusan meter ya, yang dibikin oleh Haman itu. Dan ini sangat mungkin ya, karena Allah juga memberi ilmu untuk itu. Ini sisa-sisa pondasi bangunannya masih diperkirakan ada di daerah Mesir sana. Sehingga apa, kalau sekarang manusia misalnya ingin bikin bangunan yang sangat tinggi, ingin bangunan dalam konteks gitu, ya hati-hati juga ya, karena ya setan kadang bikin manusia itu ingin lebih dan lebih dan lebih lagi. Padahal Allah lah yang misalnya kita mau percaya, maka Allah lah yang dialah yang menjadikan setinggi apapun ya bangunan yang dibikin manusia tetap tidak bisa bangunan bikin ini. Bahwa Allah lah yang menjadikan malam itu gelap dan menjadikan siang itu terang. Tidak bisa Fir'aun maupun siapapun sekarang. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung yang dia pancangkan setinggi apapun bangunanmu, tidak ada yang melebihi gunung ya. Mata'an lakum wa li an'amikum wal arda ba'da dzalika tahaha, dan bumi setelah itu dia hamparkannya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan Allah juga menjadikan dari bumi itu mata air dan hamparan rumput yang hijau. Itu semua juga gunung-gunung yang dia pancangkan, wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum, itu adalah untuk kenikmatan, untuk kesenangan kamu dan ternak-ternak kalian. Jadi sehebat apapun kita, dulur, itu tidak mungkin bisa menandingi kehebatan kekuasaan Allah. Wis talah, apalagi duit kita cuma sekian puluh M misalnya,
apalagi jabatan kita ya berbatas waktu misalnya, apalagi kepandaian kita juga dibatasi kepandaian orang lain. Wis talah, sampeyan mau profesor sekalipun, sampeyan mau punya duit gedung DPR sekalipun, punya jabatan presiden 100 periode sekalipun, tetap dibatasi oleh hal yang lain. Ini pelajaran untuk kita yang yang tadi. 3 hal yang seringkali membuat kita lalai itu, ayo kita waspadai, ya, waspadai. Gus, berarti nggak boleh jadi birokrat? Boleh, hati-hati. Berarti boleh Gus jadi teknokrat? Boleh, nyari itu boleh ya. Berarti boleh Gus jadi konglomerat? Boleh. Jangan jadikan tujuan saja. Karena kayak konglomerat gitu ya balungan juga ya. Balungan, ngerti balungannya. Kalau memang sudah apa ya, jeladrane sogih gitu, meskipun sedekah terus ya tetap sogih ya kan. Tapi kalau balungannya miskin, nggak tahu sedekah ya miskin aja. Jadi orang teknokrat juga begitu, memang balungannya pinter aja dia. Masih ngaku bodoh ya orang tetap anggap pinter gitu. Tapi ada orang yang sok pinter padahal bodoh ya banyak juga. Jadi begitu ya, intinya waspadalah dengan apa yang Allah anugerahkan terhadap kita, karena bisa jadi itu adalah ujian untuk kita. Saya rasa itu kajian kita. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, kalau ada yang mau diperjelas. Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Kajian ini nanti pagi ini doakan supaya lancar. Insya Allah SPMA akan mengadakan pelatihan untuk seluruh Kades se-Kabupaten Lamongan. Pelatihan ini gratis di SPMA untuk Kabupaten Lamongan. Pelatihan bagaimana cara mengoptimalkan potensi desa. Jadi nanti akan dipimpin oleh Gus Naim, saya dan Gus Hafid akan jadi ya pendampingnya. Kalau selama 2 hari ke depan kita akan dampingi Gus Naim untuk menjadi santri Kades konektor. Kades konektor. Jadi bagaimana menjadikan para Kades itu punya keahlian untuk mengkoneksikan potensi-potensi yang ada di desanya sehingga bisa lebih maksimal di dalam memanfaatkan potensi desanya. Itu insya Allah nanti dalam 2 hari ke depan ini kita akan bantu warga desa untuk memaksimalkan potensinya melalui terutama kepala desa dulu, itu ya. Jadi namanya Kades Konektor, pelatihan Kades Konektor. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati menuju kita, menuju kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qadil hasdin wa muslimin. Allahumma rfa' darajatana fi dunya wa fil akhirah. Allahumma ta'ala lana baba sama baba. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا وجعلنا مسلمين من قبل ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا اغفر لنا صبرا وسلما ربنا رب بعزة مسكنا سلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma arhamna bil Qur'an wabarakatuh. waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa